warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa nakhusus salata wa taslim ala ibadilladzi mustafa alladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya fil ukhra. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu mu'alliman. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada malam hari ini tepat 12 Rabiul Awal. Di majelis kita, di pengajian kita menyisipkan membaca maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudahan semua anggota pengajian dapat syafaatnya Rasulullah dan kita bersama Rasulullah nanti masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang berhadir yang kita muliakan, Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Hai umatnya Rasulullah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, jalannya harus mengikuti jalanku, kata Rasulullah. Berarti tertutup jalan kita kepada Allah kalau tidak mengikuti jalannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah benar mengikuti Rasulullah, fattabi'uni, baru Allah pun meneruskan ayat, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian kalau memang kalian sudah benar mencintai dan mengikuti caranya Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau sudah benar kita mengikuti jalannya Rasulullah. Bapak Ibu yang kula muliakan, jalan kepada Rasulullah pun tertutup kalau tidak mengikuti guru-guru kita. Laulaka lama khalaqtul afid. Laula murabbi ma araftu rabbi. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun. Tiga ini sudah cukup nasihat bagi kita semua. Laulaka ma khalaqtul afid. Hadis qudsi menyebutkan, andai kata bukan engkau ya Rasulullah, andai kata bukan karena sebab engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan alam semesta. Berarti Bapak Ibu, sebab Allah Ta'ala ingin menciptakan alam semesta ini karena ingin menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alam semesta kalau tidak akan melahirkan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa maka Allah menciptakan alam semesta? Kenapa maka Allah menciptakan Nabi Adam? Terus sampai lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena tujuan Allah menciptakan alam semesta karena Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Diciptakan Allah dulu makhluk yang pertama namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu nama Allah, Nur itu pun namanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu berbentuk jasa. Artinya kita tidak bisa Bapak Ibu selamat
Tidak bisa kita dicintai Allah kecuali melewat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahannya Allah ciptakan dulu yang pertama namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Makhluk yang Allah diciptakan Allah. Itulah bahannya baru menciptakan yang lain. Dari Nur Muhammad diciptakan langit, dari Nur Muhammad diciptakan bumi, dari Nur Muhammad diciptakan surga, dari Nur Muhammad diciptakan neraka, dari Nur Muhammad diciptakan para nabi dan rasul. Karena Nur Muhammad, dari situlah Allah ingin melahirkan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya tuh Pak Ibu, jakanya kada ikam nang datang, aku kada membuka pintu. Bisalah Bapak Ibu terjadi di dalam kehidupan seperti itu. Jakanya kada pian nang meminta, ulun kada mengabulkan. Banyak ya kalau itu. Ini kemuliaan Nabi kita. Kemudian ma'arabtu rabbi laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan guru kita nggak kenal Allah. Nah, jembatan kita ke Rasulullah harus melewati guru kita. Karena ada hadis Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu waris para nabi. Kalau pian ke nabi tapi kada melihat warisnya, gimana sampai? Bapak Ibu, kalau pian hendak ke Rasulullah tapi kada melewati ulama, guru-guru pian, maaf, gimana ingin sampai? Karena kenalnya kita dengan nabi lewat guru kita. Masa kita langsung ke nabi? Lihat nih, apabila guru sekumpul itu ngomong menurut guru bangil, nah itu orang kuat dengan guru. Menurut Syekh Said Amin Qutbi, nah ulun sering hadir di pengajian guru sekumpul, itu kata-kata guru tuh berkesan terus. Kata guru bangil, kata guru Seman Mulia, kata guru Said Amin Qutbi. Coba. Artinya kehebatan, kealiman guru sekumpul, beliau melewati guru-guru beliau. Akhirnya sempurnalah beliau cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam yakun lau syaikhun fasyaitan syaitan. Apabila kada berguru langsung hadap kepada Nabi, jalannya supaya dicintai Allah tertutup. Bisa tak salah jalan. Buktinya banyak Bapak Ibu orang belajar Nur Muhammad, ada biasa sembahyangan lagi. Usoli Nur Muhammad, ujar. Mana ada pikir nanti itu usoli Nur Muhammad? Kan ada hubungannya Nur Muhammad kalau usoli. Ada lagi ngomong aku ni adalah Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu kalau kita musyahadakan, kita kada pernah lagi sedih. Ujar guru tadi, sakanya bini kali diungkusi. Nah, itulah yang banyak terjadi. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu, Ibu, karena kada berguru. Kemudian Nabi kita ini pas kita nih manakib Siti Khadijah langsung paling lengkap ujian. Kenapa maka Rasul paling lengkap ujian? Karena Nabi kita itu Allah godok, Allah proses supaya mental Rasul itu kuat dan kuat dan kuat. Makanya ujiannya banyak. Makanya orang sukses itu tidak berproses. 2 bulan wafat ayahnya, 6 tahun wafat ibunya, 8 tahun wafat kakeknya. Semuanya diwafatkan oleh Allah. Supaya hati Nabi Muhammad selalu terfokus kepada Allah. Semua orang yang dicintai beliau, semua orang yang dekat dengan beliau, semua orang yang mencintai beliau, semua yang beliau cintai diambil oleh Allah. Kenapa?
karena Allah tidak kepengen di hati kekasihnya ada yang lain. Kemudian 12 tahun umur beliau menggembala kambing. Belajar anak dididik Bapak Ibu bisa mandiri. Ibarat orang kampung atau orang bahari itu, anak jangan dijulungi iwak, julungi pancingan. Insya Allah kada habis iwak. Kalau dijulungi iwak bisa habis, kalau dijulungi pancingan mau habis. Anak ditinggali duit pasti habis, ditinggali pengalaman untuk berusaha ada habis. Lalu Rasulullah berdagang ke negeri Syam, menggembala kambing. Kambing binatang yang paling sulit diatur, itu kambing. Kemudian terus lagi Rasulullah, ketika berumur 25 tahun berkeluarga dengan Sayyidah Khadijah. Wahyu dari Allah untuk mendapatkan Sayyidah Khadijah. Dengan berimannya Sayyidah Khadijah, dakwah Rasulullah makin terbantu lewat dukungan Sayyidah Khadijah dan ekonominya, keuangannya Sayyidah Khadijah. Tidak bisa Bapak Ibu dakwah tidak pakai itu. Kemudian rumah tangganya luar biasa harmonisnya. Sayyidah Khadijah sangat mengerti dengan tugas suami. Suami pun sangat mengerti dengan Sayyidah Khadijah. Rasulullah memanggil Sayyidah Khadijah dengan Kubra. Sayyidah Khadijah memanggil Rasulullah dengan Rasulullah. Panggilan yang luar biasa. Seluruh anak-anak itu dari Sayyidah Khadijah. Tidak ada istri yang lain punya anak dari Rasulullah kecuali anak tiri dari Mariyatul Qibtiyah. Kemudian anak Rasulullah 7, 6 semuanya meninggal dunia. Diuji lagi. 7 punya anak Bapak Ibu, 6 meninggal dunia. Kemudian Rasulullah pun sampai umur 35 tahun, umur 35 menyatukan suku yang bertikai. Berarti Nabi ini kada pemecah belah. Wayah ini pemecah belah banyak, sedangkan Nabi menyatukan. Pemecah belah, adu domba sini, adu domba di sini, diadu domba, lalu orang baik-baik ada ketaburan, lalu orang bermusuhan. Rasulullah tidak seperti itu. Umur 40 tahun berdakwah. Ujian makin kuat. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Diusir, ingin dibunuh, pindah ke kota Madinah. 10 tahun berdakwah. Walaupun diusir, dakwah tidak padam. Itulah dakwah. Kemudian ujian lagi. Mertua beliau Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sebelum ke Madinah, Siti Khadijah meninggal dunia. Mertua Rasulullah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Pengaruh racun orang Yahudi. Mertua Rasul Sayyidina Umar ditusuk dari belakang waktu jadi imam sembahyang subuh, meninggal dunia. Menantu Rasul Sayyidina Utsman dibunuh di rumah, meninggal dunia. Menantu Rasul Sayyidina Ali ditebas kena pelipis, pecah kepala, meninggal dunia. Sayyidina Hasan cucu Rasulullah, dia racuni istrinya, meninggal dunia. Sayyidina Husain cucunya Rasulullah dimutilasi di Karbala, meninggal dunia. Apa ujian kita? Ternyata dunia ini bagi Rasulullah cobaannya luar biasa, tapi dengan tegar kuat akhirnya beliau sukses dalam berdakwah. 63 tahun umur beliau. Itulah Bapak Ibu di antara cerita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin kuat, memang dunia ini penuh cobaan, ujian. Konekkanlah pikiran kita, hati kita, bagaimana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan tahan banting, kita akan tegar, kita akan kuat,
karena orang sukses, orang kuat pasti menghadapi berbagai macam rintangan cobaan. Kalau tidak seperti itu kata Allah, kau tidak akan bisa menghadapi manusia. Aku uji membentuk mental supaya kuat lewat berbagai macam ujian. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup apa yang disampaikan. Ulun malam ini ada ceramah di daerah Putri Al-Falah Putri dekat situ Bapak Ibu, dan orang mulai sudah guru sudah sampai di mana ada ulun layani dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Allahumma arzuqna sihah afiyah wassalamah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.